suaraku udah habis. Boleh kasih tepuk tangan buat Seroy. Suara saya habis, maafkan ya. Oke. Boleh minta PPT-nya dikeluarkan. Ya, dari awal. Oke. Suara saya kedengeran? Cukup kedengeran ya? Tolong dimaklumi. Hari ini kita akan belajar yang namanya table manner dan grooming. Tadi teman-teman udah belajar yang namanya manner. Manner tuh apa tadi? Kedengeran ya? Maaf ya, suara saya udah habis banget soalnya. Manner apa? Tunjuk tangan. Oke, yang lain? Perilaku. Yang kenceng Kak? Oke, cara sikap kita ke orang lain. Nah, ada lagi. Selain itu, manner itu kan dalam sehari-hari. Benar gak? Tapi ada lagi yang namanya table manner. Table manner adalah berarti dalam area apa? Table apa? Meja. Mejanya meja apa? Meja makan. Boleh next dulu? Oke, next lagi. Cepet aja. Karena hari ini kita akan praktek. Ya. Oke. Ya, table manner itu berhubungan dengan semua set tentang social rules, peraturan sosial dan perilaku tentang ketika kalau kalian makan di dalam formal atau sebuah acara yang mungkin saya tahu ke depan kalian gak akan jadi orang yang biasa, betul gak? Kita gak ada yang tahu ke depan, mungkin ada teman-teman yang akan makan bersama dengan para pejabat. Amin. Mungkin makan diundang sama Pak Presiden ya, Pak Prabowo, amin. Seperti tadi ya, Seroy luar biasa banget punya nomor telepon jenderal gitu ya, luar biasa. Saya mungkin nomor telepon paling tinggi mungkin Ibu Iin gitu. Hebat banget Seroy. Nah ke depan itu kita akan upgrade, kita akan jadi besar. Nah harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, boleh next lagi. Ada namanya table manner. Cara kita makan, cara kita bersikap. Ada lagi yang kedua namanya grooming. Grooming itu apa? Cara berpakaian. Sekarang teman-teman semua boleh bangkit berdiri. Taruh aja bukunya. Bangkit berdiri. Nah, grooming itu cara kamu berpakaian. Ada beberapa aturan cara pakaian yang sebenarnya tadi saya mau masukin, cuman itu terlalu banyak dan terlalu ribet, ruwet dan semuanya. Oh ya, perkenalkan nama saya Natasha Vania. Saya biasa dipanggil Vania, saya dari Unitrok, di bawahnya Pak Joshua. Saya S1 dari pariwisata, jadi memang bidangnya dalam pariwisata tuh ada manner, table manner dan semuanya. Saya sedang melanjutkan S2 saya di Trisakti dengan juga ambil magister pariwisata bidang gastronomi, ilmu makanan. Jadi kelihatan ya dari bentuk badan ya, suka makan, belajarnya tentang makanan. Oke. Nah, gunanya grooming, gunanya manner, gunanya kita belajar cara makan tuh apa sih? Yaitu adalah gunanya untuk apa? Menambah kepercayaan diri kita. Helps improve self-esteem. Di siapa di sini teman-teman yang kalau ngobrol sama orang gak berani natap? Angkat tangan. Yang di belakang juga ada ya. Ada lagi, tapi ini tadi kan takut ketemu orang ya, takut lihat orang. Tapi ada satu lagi orang-orang, satu kelompok nih ya orang-orang yang kalau ketemu orang suka gini nih.
Ada gak yang sekalian gitu? Lah kakak gak berani lihat tapi berani lihat juga, gimana itu kak? Ya. Nah itu salah apa enggak? Sebenarnya enggak salah. Semuanya itu benar kalau dilakukan dengan cara yang benar. Di waktu yang benar. Kalau misalnya teman-teman suatu hari dapat undangan kenegaraan, datang sama ketemu dinner makan malam sama Pak Prabowo, ya, atau sama sekarang siapa sih, King Charles gitu ya, misal, amin, ya, sama King Charles. Peraturan di UK kalau rajanya datang atau Queen, dulu kan Queen Elizabeth datang, semua yang perempuan harus apa? Curtsy, betul ya? Dan gak boleh lihat. Tunggu sampai ratu berhenti di depanmu, dia kasih salam atau dia ngajak ngobrol, baru kamu boleh lihat. Ini peraturan. Jadi gak selamanya juga semua orang kalau ketemu sama kamu terus kamu liatin, ya kak, shalom kak, wah luar biasa ya kak, luar biasa. Namanya siapa kak? Yosi. Namanya siapa kak? Kurang kencang. Yosi. Harus kayak gitu, gak harus gitu juga. Orang-orang kan ngeliat kamu kayak, ini orang kenapa dah gitu. Nah jadi grooming, cara berpakaian, semuanya itu untuk menambah confidence. Kalau kita mengerti. Sampai sini paham? Oke, boleh next? Cepet aja. Boleh next. Oke. Nah, boleh dilihat di slide. Ada cara pakai baju orang-orang yang paling kiri itu yang paling formal. Kalau yang cewek harus pakai gaunnya, yang mewah gitu ya, kayak Met Gala gitu. Yang cowok harus pakai topi. Yang paling kiri itu paling formal, paling diterima sama seluruh aturan dunia. Tadi Seroy sudah memperlengkapi dari sisi ilahi, dari sisi di Alkitab firman Tuhan. Hari ini saya mau mengajak teman-teman semua, kita itu juga harus sukses di mana? Di dunia. Kamu harus diterima. Gimana kamu bisa jadi garam, bisa jadi terang kalau ternyata dari cara berpakaianmu, mannermu, karaktermu itu tidak mencerminkan tentang Kristus. Benar nggak? Bukannya kita ngikutin standar dunia ya, beda, bukan itu. Tapi gimana, seperti yang tadi Seroy bilang, kata Paulus, kita lagi ketemu orang Yunani, ya berlakulah seperti orang Yunani. Nah sama, kita masih hidup di dunia, teman-teman masih ke depan akan punya impian dan punya cita-cita akan jadi besar. Ayo belajar dari sekarang. Nah terus sampai yang dari paling kanan tuh ya, itu paling kiri dari yang formal, less formal sampai yang paling gak formal, pakai kaos, pakai rok. Kalau yang cowok cuman pakai celana chino gitu ya, celana jeans dan juga sweater. Oke, boleh next. Ini cepet aja. Oke. Ya. Kita akan coba belajar ya. Table manner. Sebelum itu saya boleh minta mejanya dimasukkan. Saya butuh, kan kesian ya sendirian ya, mana suaranya begini gitu. Saya butuh teman-teman ya. Saya mau tunjuk. Kita ada berapa ya? Ada 6. 7, ada 7 bangku. Berarti saya butuh 6 orang. 6 orang buat temenin saya ya. Oke. Yang saya lihat bajunya paling bagus ya. Boleh gak? Boleh dong ya. Oke. Jangan gak nunjuk orang. Aduh. Ya kakak yang nunjuk orang berarti kakak yang maju. Yuk kak. Ya, come on. Gak apa-apa ya. 1, 2, ayo kak. Ya. Bantuin saya. Cowok lagi kali ya. Cowok lagi. Ya kakak boleh maju kak. Silakan. Ayo cepet-cepet maju. Terus yang pakai jas. Kayak gak kakak yang nengok ya.
Ayo kak, enggak kakak, ya. Maju. Terus baru berapa nih? 3, 4, 5, rapi kan, pakai kemeja tangan panjang. Luar biasa loh, kemeja tangan panjang putih, bawah hitam. Jangan sampai bawa itu ya kak, piring nampannya jadi waitress nanti. Satu lagi ya, kurang satu cewek. Satu cewek yang di pojok. Pada nunduk semua. Yang ini aja deh, kakak. Iya kakak, iya. Oke. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita. Boleh silakan duduk. Ya. 3 sini, 3 sini. Boleh silakan duduk. Sini. Bebas, campur aja. Satu lagi, sini geser kak, geser. Dan selamat datang di jamuan makan Retret 2025 ya. Duduk sama saya ya di sini. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar cara table manner. Ya, cara belajar jadi kita harus mengenali table manner. Sebentar. Teman-teman boleh catat ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu cara dan kegunaan dari masing-masing alat Apakah kalau kita makan di restoran pakai tangan? Pakai apa? Sendok, garpu, pisau. Oke. Kakak, ini ada sendok, garpu, pisau. Boleh dibantu bagikan ke teman-teman saya yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Iya. Boleh ambil, langsung ambil. Sendok, garpu. Oke. Piringnya boleh diambil. Ya. Yang pertama itu cara pakai pisau. Nah, biasanya siapa di sini kalau makan pakai pisau sama garpu? Dok gitu siapa? Siapa? Aku, ayo. Gak usah nunjuk orang. Nih ya, dari tadi nunjuk orang mulu ya. Saya dulu kayak gitu. Apalagi kalau makan apa? Steak. Bener ya? Godok terus tuh. Padahal ada caranya. Ada metodenya. Biar motongnya lebih gampang. Nah, caranya gimana? Biasanya kita kalau potong itu selalu garpu. Potongnya begini, bener gak? Padahal kalau mau gampang, potongnya itu kamu tusukin garpunya di makanan dikit aja. Tuk, ujungnya. Terus kamu potong dari dalam. Cukup. Dia gak akan gerak. Gitu. Nah itu cara gunanya. Maaf hari ini saya gak bawa steaknya ya. Karena kalau sediain banyak banget ini sediain steaknya. Jadi tadi udah makan daging ya, udah makan ayam. Saya kasih ilustrasi aja. Oke, yang pertama itu. Kedua. Apa nih? Garpu. Sabar, kenapa itu di pojok? Ya, garpu. Garpu itu selalu ada di mana? Kiri kak. Ya, tangan kiri ya. Selalu ada di tangan kiri. Gunanya untuk makan ya. Makasih ya kak bantuannya. Buat jagain makanannya biar gak jatuh. Biar gak gerak. Itu gunanya garpu. Oke, lanjut. Ada apa? Gunanya buat apa? Yang jawab buat makan, awas ya. Gunanya untuk ambil makanan ya. Gunanya untuk ambil makanan. Oke, lanjut. Kalau dalam hidangan table manner, pasti menunya gak cuma satu. Gak kayak teman-teman kalau makan di mana misalnya. Di warung, warteg, di depot gitu ya. Kalau di daerah Jawa Timur kan bilangnya warung tuh depot gitu ya. Nah, tapi menunya banyak. Yang pertama itu pasti akan selalu ada namanya roti. Roti pembuka. Ya, roti pembuka.
Boleh di next, kayaknya ada ininya deh. Boleh ke depan terus. Next lagi. Ini dia. Nih, biasanya dalam jamuan table manner yang resmi, yang benar-benar otentik, itu biasanya minimal ini. Ya, ada piring roti. Selalu letaknya di mana? Di kiri atas. Ini ya seadanya ya, harusnya nggak segede ini, harusnya lebih kecil. Kayak gitu. Nah, piring roti ini gunanya biasanya nanti teman-teman datang ke restoran terus duduk kan? Masa berdiri? Duduk dong, duduk. Yang pertama akan dikasih apa? Roti. Sebagai welcome bread. Rotinya biasanya macam-macam. Teman-teman bisa pilih sendiri. Ya, mau roti apa? Rotinya yang garlic, yang macam-macam dah pokoknya, yang ban cuman kosong gitu. Dan teman-teman akan sudah disediakan ada mentega. Cara makan roti, apa ada yang tahu cara makan roti? Langsung hop gitu kayak burger. Tapi kayak gimana? Dioles dulu. Langsung satu bulat gitu dioles. Dipisahin. Burger gitu maksudnya. Ada yang tahu? Yang tahu langsung dapat hadiah deh. Masih ada hadiah kan? Ada yang tahu? Ada yang tahu caranya? Menteganya dikikis pakai pisau, dioles ke roti. Ya sama aja, itu dioles juga ya. Nyerah? Oke. Caranya adalah pertama ambil roti pakai tangan kanan. Contoh, saya udah pilih roti ya. Saya ambil pakai tangan kanan, pindah ke tangan kiri. Ini beneran ya. Saya dulu waktu kuliah S1, saya itu trial beneran table manner di hotel dan memang seribet dan sepegel itu. Saya ambil roti pakai tangan kanan, pindahin ke tangan kiri, dipindahin. Jelas? Lalu kamu robek atau apa sih? Potek. Nah ya. Sebesar apa mulut kamu bisa makan rotinya? Ya, mungkin biasanya cuma secimit gitu ya. Lalu taruh lagi rotinya pakai tangan kiri. Yang masih sisa gede taruh di sini. Yang sudah dicimit masih di tangan kanan kan? Pindahin lagi ke tangan kiri. Ambil pisau roti, biasanya terpisah ya dari pisau main course. Colek menteganya. Oles. Baru hap. Untuk makan roti ada caranya. Ya. Sekarang coba bayangkan ya teman-teman lagi table manner, boleh dibantu ya. Ada roti di sebelah kiri. Teman-teman semua ya. Sekarang rotinya ambil. Ayo praktekin. Rotinya ambil. Pakai tangan. Angkat dulu biar kelihatan. Pindahin ke. Lalu apa? Lalu sisa rotinya diapain? Yang roti yang sudah dipotek diapain? Pindah ke kiri. Ambil apa? Lalu ngapain? Ambil mentega di. Sudah selesai. Lalu di makan. Jelas sampai sini? Jadi kalau besok teman-teman pulang dari retret dan tiba-tiba kalian dapat undangan makan sama gubernur di restoran bintang 5, gak malu-maluin. Udah belajar di Bekasi. Ya? Ngerti ya semua? Oke, lanjut. Kita tadi udah belajar tentang roti. Ya? Sisanya yang lain nanti kita belajar lagi. Oke, boleh mundur lagi ke yang tadi? Biar cepet aja. Terus mundur lagi. Terus mundur lagi. Oke. Yang kedua, chewing and eating. Ya, chewing apa? Ngunyah. Dan eating, makan. Siapa di sini kalau yang ngunyah suka gini? Jawa. Terus atau makan
suka sambil ngomong, wah, sampai muncrat-muncrat gitu. Siapa di sini yang suka kayak gitu? Karena bercanda kan sama teman-temannya, wah, muncrat teman-temannya, wah, nasi semua mukanya. Nah, dalam table manner, jadi gini, table manner itu gunanya bukan buat makan. Tolong ini dicatat, ini serius nih ya. Ketika kamu diajak makan ke restoran mewah dan servingnya itu fine dining atau makanannya harus dimakan dengan cara table manner, ya menggunakan table manner, artinya kamu tidak diekspektasikan untuk kamu hanya sekedar makan. Tapi kalian, saudara semua, teman-teman saya dari 38 provinsi, kalian diekspektasikan untuk kalian bisa berkomunikasi lewat makanan. Orang terkadang gini, siapa di sini pernah lihat makan makanannya fine dining? Yang tinggi dong, yang tinggi, angkat tangan yang tinggi. Ah, udah pernah lihat ya? Biasanya kalau makanan fine dining banyak atau dikit-dikit. Dikit-dikit. Keluarnya langsung waitressnya, nih makan semua gitu. Apa satu-satu? Satu-satu. Gunanya untuk apa sih? Untuk berkomunikasi. Nah, sekarang kita mau praktek ya. Anggap teman-teman lagi makan. Ya, duduknya tolong sila yang rapi, badannya tegak. Yang di kursi duduknya tidak boleh menempel yang belakang, badannya tegak. Oke. Anggap kita lagi fine dining. Kalian kenal kan sama kanan kirinya? Dalam waktu 30 detik, kalian coba sambil kalian makan, pura-pura aja, pura-pura. Sambil kalian ngomong, nama kamu siapa gitu. Kamu dari mana? Coba sambil lihat kanan kiri. Coba ayo. Iya, yang di depan sambil pakai alat makannya. Ngobrolnya kalian berdua ya. Coba iya. Coba ayo. 3, 2, 1. Yuk. Gak boleh berhenti ngomong. Ayo. Terus sambil makan. Sambil ngunyah. Jangan ketawa, nanti mental makanannya. Gak boleh ketawa gede-gede. Ya. Terus kamu datang dari mana? Hari ini naik apa? Kemarin datangnya. Nah ya. Bagus. Terus, ya 10 detik lagi, terus. Jangan begini dah, woi, hadirin lihat di situ tuh, woi, apa enggak gitu? Table manner santai, tenang, table manner tenang. Ya, seru nih yang di depan seru nih kayaknya nih. Saya nguping ya lagi ngomongin apa. Oke, boleh lihat ke depan lagi. Nah, cara ngunyahnya pun harus dengan, kalau kamu lagi ngobrol gitu. Tapi sambil ngunyah, kamu telan dulu makananmu. Jangan sendok. Oh iya, telan. Baru, iya apa? Ngomong apa? Kalau enggak nanti apa? Keselak, benar, 100. Keselak, ya. Dan ngunyahnya pun harus dengan mulut tertutup. Oke. Nah, ini yang penting. Terakhir, ya, di bagian kunyah dan makan. Biasanya kita itu kan fine dining itu diundang dan ada tuan rumahnya ya. Atau yang undang, benar gak? Kayak nih teman-teman saya di depan, yang undang siapa? Saya dong, benar gak? Teman-teman di depan ini aturannya tidak boleh makan kelamaan atau kecepatan dibanding dengan saya, tuan rumah. Misal, saya makannya pelan-pelan. Ya, misalnya gitu ya. Paham ya? Terus, contoh Kak, makannya cepet Kak. Yuk, 1, 2, 3. Makanannya dia udah habis, saya masih banyak. Jadi enak gak? Gak enak. Kebalik, contoh, saya makannya cepet, kakak makannya lama ya. Lama mungkin ya. Kunyahnya pelan-pelan 32 kali biar gak keselak. Yuk, 3, 2, ya, misal. Enak gak? Gak enak juga. Jadi harus sesuai. Kalau saya makannya, sekarang semuanya ya.
Ikutin tempo makan saya. Oke? 3, 2, 1. Kayak gini enak kan? Enak gak? Enggak ada yang gerasa kerusuk. Gak ada yang apa, mau sambil ngobrol juga masih kayak enak banget kan Kak? Iya, kakak ngangguk-ngangguk aja ya Kak. Enak gitu, enak. Kita sama-sama enak. Oke? Sampai sini jelas? Jadi harus sesuaiin sama temponya. Karena tujuannya bukan makan, tapi tujuannya apa? Komunikasi. Oke, boleh next? Ya, ada respect for others. Ya, tunggu semuanya udah di serve, baru kita baru mulai makan. Terus kita nggak boleh interupsi. Misalnya kakaknya bertiga lagi ngobrol gitu ya, terus saya kayak, woi, nggak boleh. Manner, apa? Manner. Yang terakhir napkin use, yaitu taruh. Biasanya kan suka ada napkin ya, tisu ya. Taruhnya di mana? Di sini atau di paha? Paha yang benar. Saya juga nggak tahu itu ya aturan dari mana taruhnya di sini ya. Semua yang benar taruhnya di paha. Kalau belepotan, ambil tisunya, pakai bagian dalam buat ngelap. Taruh lagi. Jangan buat digosok-gosok ya. Pelan-pelan. Nanti make upnya rusak. Taruh lagi. Oke, next. Nah, ini dia. Lihat. Yang harus kita lakukan itu, kita bawa makanannya ke mulut. Bukan mulutnya yang ke makanan. Siapa di sini yang suka makan? Gini, kayak gini. Gitu. Siapa? Pasti banyak. Saya juga terkadang ya suka masih ke bawah-bawah untuk ke sana. Tapi yang benar tuh nggak gitu. Yang benar itu bawa makanannya ke. Coba sekarang yang di depan praktekin. Teman-teman semua juga praktekin yuk. 3, 2, 1. Ambil makanannya. Masukkan ke mulut. Lagi kami terima Tuhan. Makanan ilahi yang luar biasa. Yang menyehatkan. Yang menyegarkan kami. Yang membuat kami bisa menuntaskan sampai garis akhir. Makan kok jawab amin. Makan dulu. Jangan jawab amin dulu ya. Makan semua. Jelas? Jelas, oke. Dan lihat postur duduknya. Sekarang coba lihat postur duduknya. Tegak, nggak begini banget, nggak begini. Tegak, nggak nempel sama kursi. Biasanya kalau dalam table manner kan kita suka bawa tas ya, yang cewek ribet ya, atau yang cowok suka bawa pouch. Nah itu taruh di mana? Taruhnya di belakang. Atau kalau biasanya kalau dalam hotel-hotel tertentu udah ada storage box. Kayak tempat buat khusus taruh barang-barang kita yang adanya di bawah. Oke, next. Nah ini yang tadi ya ada butter knife, ada bread plate, ada napkin, ada sendok, ada garpu gitu ya. Ada sup, mangkok sup, terus ada dinner. Dinner tuh ini ya piring makanmu. Biasanya memang udah ada kosong. Kan nanti teman-teman dapat main course kan? Udah ada makanannya kan gak mungkin kan chefnya bikinnya di atas tangannya kan gak mungkin. Pasti udah ada piringnya. Nanti piringnya dia akan ditarik, ditukar sama yang ada makanan. Lalu ada, nah ini dia. Yang seru ya kan? Yaitu apa ini? Gelas. Gelas water. Sorry. Ada 3 macam jenis gelas. Yang pertama, gelas air. Bedanya apa? Kalau gelas air ya dia itu wadahnya nih corong ininya gede. Nih kayak gini nih. Lihat, gede kan? Tapi tangkainya ini namanya apa? Tangkai gelas. Tangkainya pendek. Kalau teman-teman table manner dan ketemu gelas kayak gini, udah pasti ini buat air. Udah pasti. Gak mungkin enggak. Atau biasanya bentuknya dia yang kayak biasa di kondangan tuh. Cuman begitu aja nggak ada. Ya kotak betul. Nggak ada tangkainya. Nah itu pasti buat air. Ada lagi yang kedua. Yaitu untuk wine. Hari ini saya nggak siapin. Bentuknya itu persis sama kayak gini. Tapi tangkainya lebih panjang. Segini nih biasanya nih. Lebih panjang. Ya cara pegang.
menentukan. Siapa di sini yang kemakan film detektif? Kan film detektif kalau mau mencari sidik jari, carinya di mana? Di gelas, benar nggak? Padahal itu salah. Berarti yang minum gak ngerti cara pegangnya. Harusnya di gelas itu tidak ada sidik jari. Kenapa? Pegangnya gini. Bukan begini. Kalau kayak gini kotor. Tanganmu kan bekas megang apa? Megang makanan, megang roti, butter, mentega. Tapi kalau kalian pegangnya di tangkai, dijamin dia akan bersih. Even though ada sidik jari, dia gak akan terlalu kelihatan. Benar gak? Cara pegang gini. Nah sekarang coba praktekkan Kak. Ya. Iya boleh. Boleh dioper. Cara pegangnya. Ya. Jangan kaku-kaku banget ya Pak. Tenang aja. Ya. Oke. Oper. Coba cara pegangnya. Biar ngerasain ya. Ya. Iya. Oke ya. Cara pegangnya di tangkai. Sama kalau gelasnya buat wine. Sama pegangnya di tangkai. Ada lagi yang dia lebih ramping. Kecil kayak tulip. Itu gunanya buat apa? Buat white wine. Champagne. Semua yang wine-nya warnanya putih itu ya. Champagne. Nah itu pakai gelasnya lebih ramping. Dah. Oke, next. Nah ini dia penting. Yang pertama, tolong cuci tangan sebelum teman-teman duduk. Standar kebersihan. Yang kedua sama seperti yang di Seroy bilang, say please and thank you. Saya mau cerita sedikit ya. Ini yang sering Ibu Iin juga ceritakan. Saya gak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak. Hari itu Ibu Iin, Ibu Panglima pergi makan, dia ajaklah satu anak untuk ketemu donatur, diajak makan ke restoran mewah. Tapi namanya anak muda, gak belajar, gak kayak kita nih. Kalau kita belajar kan, mungkin anak itu gak belajar table manner. Tujuannya baik, dia mau mintain minum buat ibu. Tapi dia ngomong gini, mas. Coba bayangin, di hotel mewah, restoran mahal, manggil masnya gimana? Manggil waitersnya, mas. Udah kayak mau pesen ikan tongkol. Itu bagus atau enggak? Enggak. Hari itu Ibu Iin malu semalu-malunya. Dan donaturnya bilang, jangan pernah ajak orang itu untuk pergi makan. Memalukan. Tanya Seroy, benar ya Seroy ya? Ibu pernah cerita seperti itu. Jadi ini gak pernah tentang buat orang lain kok. Yang teman-teman pelajari hari ini, table manner, semua cara berpakaian, itu untuk apa? Dirimu sendiri. Untuk siapa? Dirimu sendiri. Diriku sendiri. Mungkin teman-teman hari ini bisa ketawa-ketawa. Saya dulu juga bingung. Ini pelajaran table manner to opo iki. Gak ngerti aku. Tapi hari ini saya berani bersaksi di depan teman-teman semua. Banyak berkat ya. Berkatnya tuh bukan berkat yang teman-teman apa ya mungkin ngawang-ngawang gitu ya bahasanya. Yang real loh, uang apapun gitu. Dan itu saya dapatkan dari mana? Makan. Dia lihat etika, dia lihat cara saya bersikap, dan itu benar-benar dapat. Teman-teman saya nggak tahu tadi teman-teman ikut kelas mana. Salah satunya tadi Kojos khotbah di tempat ini juga. Dia itu punya donatur, temen nongkrongnya dia donatur. Itu orang terkaya ke-50 di Indonesia. Temen nongkrong dan temen ngobrol, temen makan. Dia sekali ketemu minimal. Saya itu kan cukup dekat dengan Pak Joshua. Saya tahu minimal 100 juta itu pasti ada. Dia pasti dikasih. Minimal. Cuman dengan apa? Ngobrol dan makan. Dan saya tahu itu bukan cuma Pak Jos. Pak Jos makan nasi, kalian makan nasi. Pak Jos bisa, kalian bisa. Amin. Oke. Ya sisanya yang lain, take your time, stay seated until your food is finished, bla 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 bla. Nah ini mungkin yang saya
mau ini ya, yang paling bawah, elbows off the table. Biasanya kita suka makan begini ya sambil nunggu. Bener gak? Apalagi kalau ada handphone. Bener ya? Gini, nah itu gak boleh, gak sopan. Tangan semua di paha. Kecuali kamu lagi mau makan. Pegang di sendok ya. Next. Nah terakhir, sebelum kita tutup. Ada yang namanya, tadi kan kalau sero itu manner secara istilahnya Raja Salomo tuh ya. Caranya berpakaian dari para pelayannya. Cara mereka bersikap melayani Ratu Sheba dan seluruh rombongannya. Dalam table manner juga ada. Caranya untuk kita kasih kode ke waitress atau ke chef. Teman-teman boleh catat, boleh foto, boleh gambar mungkin di buku juga boleh. Yang pertama start. Selalu pasti ada garpu dan juga alat makan lainnya di kiri dan kanan piringmu. Yang kedua, kalau kalian mau stop, misal mau ke toilet, di tengah-tengah lagi makan pengen ke toilet, caranya gimana? Taruh, bikin segitiga. Praktekkan coba bikin segitiga. Ya, oke. Artinya apa? Bentar dulu, pause. Jadi kalau masih ada sisa makanan, tapi misalnya waitressnya udah mau nganterin makanan lain, waitressnya udah tahu, oh dia masih mau makan nih, lagi pause sebentar. Saya nggak akan ambil piringnya untuk kasih hidangan yang baru. Sampai sini jelas? Oke, lanjut. Ready for next. Bikin tanda tambah. Ready for next. Oke. Bikin tanda tambah. Kenapa? Biasanya kalau kita udah makan dan sendok garpu kita udah kotor, itu akan ditukar. Jadi pasti mereka akan bawanya sekaligus angkat. Ya, next, excellent. Misalnya makanannya enak banget, bikin tanda sama dengan gini. Terbuka ya, menghadap ke atas. Nah, ada dua aturan. Kalau untuk menyatakan kita mau berhenti makan atau sudah selesai. Yang pertama adalah siapa di sini yang suka masih bikinnya gini? Silang, ya biasa silang ditutup, bener gak? Nah itu sebenarnya saya juga kurang paham aturan dari mana. Tapi kalau aturan resmi itu adalah dengan kamu kasihnya begini. Madepnya ke atas gitu ya. Lurus. Atau buat ke arah jam 5. Ke arah jam 5. Jelas sampai sini? Arah jam 5. Ini aturan dari Amerika. Arah jam 5. Oke? Nah, misal kalian lagi makan. Makanan kalian gak enak atau kalian gak suka. Kalian mau skip ke makanan selanjutnya. Kalian bisa masukin garpunya, pisaunya ke garpu. Gini, dimasukin. Artinya tidak gak suka. Bisa? Ya, betul. Coba dipraktekkan. Sip, dimasukkan, ditaruh. Ya, dah. Artinya gak suka. Oke. Sebenarnya secara aturan tuh cuman itu. Tapi saya harap teman-teman semua siang hari ini bisa belajar ya bahwa table manner itu penting. Teman-teman semua ini di sini kelas melankolis kan? Kelas melankolis ya. Biasanya kalau melankolis tuh kan gimana ya? Punya sense yang lebih ya, lebih perasa. Betul ya? Saya itu sanguin koleris akut. Sangat sanguin koleris akut. Maka saya lihat teman-teman tuh kayak ya lembut, perasa. Saya kayak ayo semangat yuk, bisa semangat yuk gitu. Nah, dalam ilmu table manner ini kemelankolisan kalian tolong dipakai. Untuk kebersihanmu, untuk mannermu, cara engkau berperilaku, cara engkau bersikap, tolong dipakai. Saya tahu mungkin beberapa dari teman-teman, saya membaca gelombangnya ya berkata, apa iya
saya bisa makan di tempat seperti itu. Dulu saya juga gak pernah berpikiran seperti itu. Saya akan tutup dengan kesaksian ya. Teman-teman boleh balik, silakan, terima kasih. Boleh Kak balik. Saya akan tutup dengan kesaksian. Saya itu lahir dari sebuah keluarga. Coba sekarang saya mau tanya dulu deh sebelum saya cerita. Kira-kira saya dari keluarga berada, dari penampilan ya, dari atas sampai bawah. Keluarga berada, atau keluarga yang biasa-biasa aja, atau keluarga yang miskin, yang percaya saya orang kaya dari lahir 7 turunan, angkat tangan. Oke, 1 orang. Terima kasih ya Kak, makasih banget loh Kak. 2 orang sama yang di belakang ya. Terima kasih. Yang kedua, siapa di sini yang percaya kalau saya dari keluarga yang biasa aja? Oke, ya hampir 10% 20% ya. Siapa yang yakin kalau saya dari keluarga miskin? Sedih banget ya. Gak apa-apa. Oke, boleh tuh nih. Teman-teman, saya lahir dari keluarga miskin. Papa saya sampai hari ini masih jadi tukang ojek. Sampai hari ini. Papa saya ikut retret. Sampai hari ini masih jadi tukang ojek. Mama saya dulu bekerja di sebuah perusahaannya bangkrut. Dan mereka berdua harus banting tulang. Bahkan untuk kami makan aja susah. Ini benar. Saya ingat hari di mana saya ulang tahun. Mau mendekati hari ulang tahun saya. Permintaan saya cuma satu. Mungkin kalau orang anak zaman sekarang ya, mau minta handphone baru, bener ya. Mau minta jalan-jalan kemana gitu. Saya cuma satu, saya mau makan KFC 1 potong. Beneran. Saya mau minta makan KFC dong. Yang hari itu saya tahu ketika saya ulang tahun, papa mama saya akan ajak saya makan KFC, makan McDonald, makan yang saya mau. Dan cuman beli beberapa potong, 1 atau 2 potong dan kita bagi. Dan itu dibayar dengan apa? Kartu kredit karena gak punya uang sama sekali. Saya jalani itu dari saya kecil, saya lahir. Kami pindah dari kontrakan ke kontrakan. Saya ingat hari di mana saya SD dan kontrakan saya itu persis banget di belakangnya masjid. Teman-teman tahu kalau saudara kita sudah mau mendekati bulan Ramadan, setiap sore akan ada suara tamborin yang mereka yang luar biasa. Dan saya jalan itu bertahun. Saya gak bisa tidur. Saya nangis. Saya bilang sama mama, kenapa sih? Boro-boro belajar table manner. Saya makan KFC aja, tunggu saya ulang tahun baru bisa makan KFC. Saya sekolah dibantuin oleh banyak orang. Beasiswa, bahkan saya kuliah S1, saya itu dibiayain oleh salah satu donatur di Mahanaim. Saya gak punya uang, gak punya kemampuan. Tapi hari itu, ketika saya memilih buat marah. Oh, satu hal yang saya belum cerita. Siapa di sini engkau yang dari kecil sudah Kristen? Oke, boleh turun tangan. Saya dari kecil sudah Kristen. Papa mama saya pelayan WL, dua-duanya full timer di gereja. Tapi saya gak lihat ada berkat Tuhan turun. Saya gak tahu seberapa dari teman-teman semua kau merasakan yang sama. Saya tahu kok betapa sakitnya. Kita nyanyi tentang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, tapi kamu buat makan aja susah. Saya tahu rasanya kayak apa. Ada hari di mana papa saya sakit banget. Ngelihat saya apa? Dulu zamannya BlackBerry ya. Tahu handphone BlackBerry? Kita seumuran kan. BlackBerry. Saya tuh kan gak punya handphone. Handphone saya dulu Asia. Kalau teman tahu. Teman saya orang kaya, dia beli BlackBerry. Saya cuma ngeliatin kayak wow, keren ya, bisa di scroll gitu. Asia kan nggak bisa ya di scroll gitu ya, pencet net gitu bunyinya. Dan saya baru tahu hari itu papa saya tuh lihat itu dan sakit banget. Dia bilang, papi sedih banget. Dan perkataan papi saya itu membuat saya,
Tuhan, apa benar Engkau ada apa enggak sih? Boro-boro saya mikir buat kuliah hari itu ya. Boro-boro untuk apa? Sebuah kehidupan yang makan di restoran mewah. Boro-boro. Saya marah, saya bilang, Tuhan Engkau tuh bohong. Mana ada. Katanya Jehovah Jireh, katanya El Shaddai. Di gereja sih nyanyi El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Pulang ke rumah. Rumah saya dalam sebuah gang, namanya Gang Setan. Kenapa? Di pinggir jalan gang rumah saya, orang pakai narkoba. Dan saya tahu, orang pakai sabu. Saya lihat. Orang pengedar narkoba semua, bahkan even ada teroris, udah masuk ke daerah rumah saya. Mereka gak bisa nemuin. Kecamatan rumah saya, kecamatan terpadat se-Asia Tenggara. Teman-teman boleh cari Kecamatan Johor Baru di Jakarta. Saya marah, semua makin numpuk. Wah, makin banyak pertanyaan. Apakah ini benar jalan yang dari Tuhan? Apakah ini benar? Tapi hari itu saya cuma milih. Di tengah saya lagi marah ya. Saya datang ke Tuhan dan saya bilang ini, Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Tolongi aku yang tidak percaya ini. Di tengah semua teman-teman saya, mereka menikmati hidup. Saya merasa saya sendiri yang rusak, saya sendiri yang miskin. Saya bilang, Tuhan, Bapak, tolong ini anakmu yang gak percaya. Tolong. Saya serahkan hidup saya. Teman-teman boleh percaya atau enggak ya? Hari dimana saya serahkan hidup saya, tiba-tiba ada yang terbuka. Good manner membuka banyak pintu, yes. Tapi itu gak akan bisa jebol, gak akan bisa terbuka. Selain kamu punya good manner dan kamu berserah sama Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa, setinggi apapun. Tuhan, ujungnya Tuhan. Hari ketika saya serahkan hidup saya, hari ini saya udah pelayanan dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Saya udah pergi pelayanan ke bangsa-bangsa, Tuhan bawa saya. Saya udah ke Israel 2 kali, saya gak tahu teman-teman udah pernah ke Israel apa belum. Saya udah 2 kali, bukan karena saya hebat, bukan. Sampai detik ini papa saya masih jadi tukang ojek guys. Mama saya cuma masih jadi tukang warung nasi uduk. Ko Adit saksinya. Sampai hari ini. Rumah saya masih tinggal di sebuah gang namanya Gang Setan. Sampai hari ini. Tapi nasib saya berubah. Kondisinya sama. Tapi nasib saya berubah. Saya gak tahu teman-teman. Tapi kalau saya bisa diubahkan Tuhan. Hidup saya bisa diubahkan Tuhan. Lewat manner, lewat semuanya. Teman-teman juga bisa. Amin. Boleh sama-sama tutup matamu di hadapan Tuhan.